Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati ayyunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa atsba'ihi wa ahli baitihi sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dawil huquqi alaina ajma'in khususan ila muallifi kitabi bidayatil hidayah al-imam al-Ghazali wa muallifi kitabi maraqil ubudiyah Syekh Nawawi al-Jawi wa hadati sayyidina wa ila hadati sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai halaman 7 ya. Wa rajulun salisun istahwaja alaihi syaitonu patakhoja ilmahu jari'atan ilat takasuri bil mal. Artinya warajulun salisun dan lelaki yang ketiga. Istahwaja alaihi syaiton menguasai alaihi atas itu rajulun salisun siapa? Asyaitonu setan. Patahoja maka menjadikan itu rajul salis ilmahu akan ilmunya rajul salis jari'atan dijadikan sebagai perantara ila takasur bilmal untuk bermegah-megah bilmal dengan harta watapakhuri biljah dan bangga dengan kebesarannya wa ta'azzuji bi kasratil atsba dan merasa agung merasa besar dengan banyaknya para pengikut yadkhulu bi ilmihi kulamadkholin menipu itu rajul salis bi ilmihi dengan ilmunya rajul salis kulamadkhol dengan seluruh tipuan rojaan ayak dia minad dunia watorohu karena mengharapkan supaya bisa terpenuhi minad dunia daripada dunia supaya bisa memenuhi itu rajul salis daripada dunia watorohu akan kebutuhannya rajul salis wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallah bimakanatin wa huwa sembari bermula itu rajul salis ma'adzalika beserta itu patakhoja ilmahu jari'atan ila takasur bil mal yudmiru yaitu menyimpan rajul salis pinapsihi dalam hatinya rajul salis annahu akan sesungguhnya rajul salis indallah di sisi Allah bimakanatin yaitu ada di dalam kedudukan yang terhormat litisamihi bisimatil ulama
karena memakai tandanya rajul salis bisimatil ulama dengan tandanya para ulama. Wa tarasumihi birusumihim, dan berupanya rajul salis birusumihim dengan rupa-rupa para ulama. Fizi, di dalam tingkah laku dan pakaiannya, wal mantiki dan bicaranya, ma'a taqallubihi, beserta berlomba-lombanya rajul salis ala dunia, atas dunia, dohiron, di dalam dohirnya, wabatinan dan batinnya. Fahada minal halikin, maka bermula ini rajul salis minal halikin, yaitu termasuk orang-orang yang celaka. Wa minal hamqal magrurin, dan juga termasuk orang-orang bodoh yang tertipu. Idir raja'u munqata'un an taubatihi, karena bermula harapan, yaitu terputus dari taubatnya rajul salis. Lidonihi, karena berprasangkarnya rajul salis, anahu, akan sesungguhnya rajul salis minal muhsinin, yaitu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa huwa ghafilun an qoulihi ta'ala, dan bermula itu rajul salis ghafilun, yaitu orang yang lupa dari perkataan Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, itu alladzina, lima taquluna, mengapa mengatakan kalian, ma akan perkara la taf'alun, yang tidak melakukan kalian. Wa huwa mimman qala bihim Rasulullah. Kita kembali dulu. Wa rajulun salisun istahwaja alaihi syaiton. Kemarin Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia itu di dalam menuntut ilmu, mempelajari suatu ilmu, itu terbagi 3 bagian. Ada orang yang memang menuntut ilmunya, tujuannya adalah ilmunya itu akan dia jadikan bekal untuk perjalanan ke akhirat. Dan tidak ada yang dia maksud kecuali hanya bermaksud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat nanti. Ini kata Imam Ghazali, fahadza minal faizin. Orang yang menuntut ilmunya tujuannya seperti itu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kedua, ada orang juga dia menuntut ilmu. Tujuannya apa? Dengan ilmunya itu dia akan mengharapkan pertolongan untuk kehidupannya di dunia. Dan dia dengan ilmunya itu memperoleh kebesaran dan juga memperoleh kewibawaan, memperoleh harta benda duniawi. Ada tujuan seperti itu dalam hatinya, dan dia menyadari bahwa memang hatinya itu adalah orang yang masih lemah dalam niat menuntut ilmu. Maka kata Imam Ghazali, fahadza minal mukhotorin. Orang ini termasuk orang yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan apa? Takut sebelum tobat dia keburu meninggal dunia, sehingga dia meninggal dalam keadaan niat yang jelek dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, itu ya. Nah, yang ketiga yang mana? Nah, ini yang ketiga ya. Kata Imam Ghazali, adapun rajulun salis, orang yang ketiga dalam menuntut ilmu ini yang paling jeleknya ya. Masih mendingan yang kedua, karena yang kedua itu masih ada harapan tobat. Nah, kalau yang ketiga itu yang mana? Istahwaja alaihi syaiton. Orang yang dalam menuntut ilmu itu dia sudah dikuasai oleh setan, sehingga patakhoja ilmahu jari'atan ila takasur bil mal. Ketika dia menuntut ilmu itu,
sama sekali tidak ada tujuan untuk keriduan Allah, tidak ada tujuan untuk kebahagiaan di akhirat, tidak ada tujuan untuk bekal menuju perjalanan ke akhirat. Dia hanya patakhoja ilmahu jari'atan ila takasur bil mal. Dia jadikan ilmu yang dia dapat itu sebagai perantara, sebagai wasilah untuk bermegah-megah bil mal, dengan harta benda duniawi. Dan juga watafakhur bil jah. Dia juga menjadikan ilmunya itu untuk suatu kebanggaan. Bil jah, bahwa dia mendapatkan kedudukan yang terhormat, wibawa. Dihargai orang, orang juga cium tangan. Bahkan kalau dia ketemu orang membungkuk, ya. Itu ada kebanggaan tersendiri dalam hatinya ketika orang-orang melakukan itu gitu. Wa ta'ajuz bi kasratil atsbah, dan juga merasa besar dengan banyaknya pengikut-pengikutnya, ya. Santrinya banyak, ya. Sehingga dia merasa besar dengan banyak dia diikuti oleh orang yang ngaji kepada dia. Yadkhulu bi ilmihi kullamadkhal. Dia menipu dengan ilmunya dengan segala macam tipu daya. Tujuannya apa? Rojaan ayak dia minad dunya wa toroh, supaya dia bisa terpenuhi kebutuhan dunianya. Wa huwa ma'adalika, dan orang yang seperti ini disertai ilmunya dia jadikan sebagai wasilah untuk bisa bermegah-megahan dalam harta. Dia juga menyimpan dalam hatinya annahu indallah bimakanatin, bahwa dia itu di sisi Allah punya kedudukan yang terhormat, punya kedudukan yang tinggi, punya kedudukan yang mulia. Jadi ini orang enggak merasa bersalah gitu ya. Ini bahayanya orang yang tidak merasa bersalah. Kenapa dia menyangka dalam hatinya, dia simpan di dalam hatinya bahwa dia itu punya kedudukan yang terhormat di hadapan Allah? Litisamihi bisimatil ulama, karena dia memakai tanda dengan tanda para ulama, ya. Pakai sarung, ya. Pakai bajunya baju koko, ya. Kemudian pakai gamis atau ya, pokoknya bisimatil ulama, dengan ciri para ulama. Watarasumihi birusumihim, dan dia membentuk dirinya, ya, dengan rupa para ulama. Piji dalam caranya bertingkah laku dan juga caranya berpakaian, wal mantik, dan gaya bicaranya. Padahal ma'atakalubihi ala dunia dohiron wabah tinan, disertai orang ini berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dunia, baik secara dohir maupun secara batin. Lalu bagaimana orang ini? Fahada minal halikin, orang ini termasuk orang yang celaka. Wa minal hamqal magrurin, dan termasuk orang bodoh yang tertipu oleh setan. Kenapa dia termasuk orang yang celaka? Ijir roja munkotoun antaubatihi, karena sulit diharapkan untuk orang ini menyadari kesalahannya. Harapan itu terputus dari taubatnya. Jadi sulit diharapkan untuk bisa bertaubat. Kenapa? Lidonihi annahu minal musinin, karena dia terus berprasangka bahwa dia itu termasuk orang yang baik, gitu ya. Jadi merasa baik itu jadi tidak baik, gitu ya. Karena tidak menyadari kesalahan. Kan orang yang mau bertobat itu apabila orang menyadari kesalahannya, ya. Saya banyak dosa, ya, rumasa punya dosa, mau bertobat. Lah kalau orang terus merasa baik, berarti dia tidak pernah merasa bersalah. Saya tobat dari mana, ya? Apa yang saya tobati? Saya juga nggak punya salah, gitu.
Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, orang ini lupa bahwa Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian berani mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Jadi antara ucapannya dengan perbuatannya ini berbeda, itu ya. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi apa yang mereka ucapkan dengan perilaku itu bertolak belakang. Gitu. Wa huwa miman qala, dan bermula itu rajul salis miman, yaitu termasuk orang yang qala berkata pihim di dalam itu man. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ana min ghairi dajjal. Bermula aku min ghairi dajjal, dari orang yang bukan dajjal. Akhwapu, yaitu lebih takut, alaikum kepada kalian, minad dajjal, daripada dajjal. Pakila, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, lapad wa ma huwa ya Rasulullah, dan yaitu apa, huwa bermula itu ghairud dajjal ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab Rasul, ulama usu, yaitu para ulama-ulama su, ya, ulama-ulama yang berbuat keburukan. Wahada, dan bermula itu akhwafu alaikum minad dajjal, li'anad dajjal, yaitu karena sesungguhnya dajjal goyatuhu al-idlal, yaitu bermula tujuan daripada dajjal al-idlal, yaitu menyesatkan. Wa mislu hadza al-alim, dan yaitu seperti dajjal al-alim, bermula orang yang alim. Wa in sorofan nas anid dunya bilisanihi wa maqalihi, dan jika mengalihkan itu alim an-nasa kepada orang-orang anid dunia, dari dunia, bilisanihi dengan lisannya alim, wa maqalihi, dan ucapan alim, fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amalihi, maka bermula itu alim da'in lahum, yaitu orang yang mengajak lahum kepada nas, ilaiha kepada dunia, bi'amalihi dengan perbuatan-perbuatan alim, wa ahwalihi, dan tingkah lakunya alim. Walisanul hal absahu min lisanil maqal, dan bermula lisan yang timbul dari tingkah laku, absahu, yaitu lebih menjelaskan, min lisanil maqal, ketimbang lisan yang timbul dari perkataan. Watibaun nas, dan bermula watak dan karakter para manusia, ilal musa'adah fil a'mal, untuk saling tolong menolong di dalam perbuatan, amyalu minha, yaitu lebih condong, minha daripada musa'adah, ilal mutabaati, untuk mengikuti fil aqwal di dalam perkataan-perkataan. Kemudian juga orang yang tadi tujuan dalam menuntut ilmunya untuk bermegah-megah dalam harta, ya, dan supaya bangga dengan kebesarannya, menjadi orang besar dengan banyak pengikutnya, ya, begitu dihormati, begitu dihargai oleh orang lain, itu dia lupa terhadap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul pernah bersabda seperti ini, ya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya itu, kata Nabi, lebih takut kepada orang yang bukan dajjal
daripada Dajjal itu sendiri. Jadi ada yang lebih ditakuti daripada Dajjal. Dajjal itu kan termasuk sesuatu yang menakutkan ya. Karena Dajjal itu nanti akan menggoda manusia. Dia, sorganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah sorga. Jadi Dajjal itu akan memperdaya manusia, jalan dia ke neraka, padahal itu adalah jalan ke sorganya Allah Ta'ala. Jalan yang dia tunjukkan untuk menuju sorga, padahal itu adalah jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dibalik oleh Dajjal ya. Padahal ke neraka dia bilang ke sorga, padahal ke sorga dia bilang ke neraka. Jadi banyak manusia yang tertipu oleh Dajjal ya. Tapi Rasulullah itu berpesan, aku itu lebih takut kepada yang bukan Dajjal. Takut alaikum, memperdaya kalian, minad Dajjal, ketimbang daripada Dajjal. Sehingga para sahabat bertanya, Pakila. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa itu yang bukan Dajjal yang lebih ditakuti olehmu daripada Dajjal ya Rasulullah ya. Ternyata ini lebih berbahaya daripada Dajjal itu sendiri. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ulama ussu ya. Bahwa yang bukan Dajjal itu tapi lebih ditakuti oleh Rasul daripada Dajjal adalah ulama-ulama su. Jadi ada titel ulamanya tapi ada su-nya gitu. Ini kan bertolak belakang ya. Jadi secara dohirnya, penampilannya sebagai ulama, ini kata Imam Ghazali ya, tapi dalam hatinya ada tujuan yang buruk gitu ya. Siapa dia? Kata kata Syekh Nawawi di dalam penjelasannya, kalau kita ke tengah ya, wa huwa kullu munafikin. Jadi yang dimaksud ulama itu adalah kullu munafikin, setiap orang yang munafik. Munafik itu kan antara dohir dan batinnya beda ya. Itu namanya munafik. Kasiri ilmil lisan, banyak ilmu lisannya, pandai dalam berbicara, bagus perkataannya, orang tertarik, tapi jahilil qalbi, ada kebodohan dalam hatinya. Wal amal, dan juga dalam amalnya. Ittakhajal ilma hirfatan, dia menjadikan ilmu itu adalah pekerjaan. Yata'akalu minhu biha, dia bisa makan dari pekerjaan ilmunya itu. Wa ubhatan yata'azzazu biha, dan dia juga menjadikan ilmunya itu kehebatan yang dia merasa besar dengan kehebatan itu. Yad'un nas ilallah, dia mengajak manusia kepada Allah, tapi wa yafirru huwa minhu, sedangkan dia sendiri lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ini bahaya ya. Dia ajak orang ke Allah, tapi dia sendiri padahal sebenarnya sedang berlari dari Allah, menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya ulama su. Kenapa disamakan dengan Dajjal atau bahkan lebih ditakuti daripada Dajjal? Wahada, kenapa orang yang bukan Dajjal lebih ditakuti daripada Dajjal? Li'anna Dajjal goyatuhul idlal. Karena kalau Dajjal mah tujuannya jelas ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah idlal, untuk mencelakakan manusia. Fala yakhfa ala ahadin anil minal mu'minin. Maka tujuan Dajjal itu tidak samar, tidak tersembunyi kepada salah seorang daripada orang-orang yang beriman.
Wah, ini mah menyesatkan ini. Tujuan seperti ini. Jadi benar-benar ketahuan jadi musuhnya itu Dajjal. Jadi kalau musuh yang ketahuan, maka kita bisa persiapan ya. Atau bisa menghindar. Lain halnya kalau musuh yang tersembunyi, musuh nyaru jadi temen gitu ya. Musuh dalam selimut ya. Kita sangka temen, padahal itu adalah seorang musuh ya. Wa mislu hada al-alim, dan sama seperti Dajjal itu adalah orang alim. Wa in soropan nas anid dunya bilisanihi, meskipun dia bisa mengalihkan orang-orang dari duniawi dengan ucapannya dan dengan perkataannya, dengan lisannya, dengan perkataannya, tapi tetap ya, meskipun dia mengalihkan orang dari cinta duniawi, dari tipu daya duniawi, dia dengan kata-katanya, dengan lisannya, tapi tetap bahwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi, sesungguhnya dia mengajak kepada orang lain untuk bisa cinta dunia dengan perbuatannya dan tingkah lakunya ya. Mulutnya memang jangan kalian tertipu oleh kehidupan duniawi, tapi perilakunya menggambarkan bahwa dia itu orang yang cinta duniawi itu ya. Orang dia bilang jangan hidup bermewah-mewahan, misalkan dia sendiri hidupnya mewah itu ya. Ini yang bingung gitu. Sedangkan walisanul hal absohu min lisanil maqol. Lisan yang timbul dari perilaku itu lebih menjelaskan daripada lisan yang timbul dari perkataan. Dilalatul hal aqwa wa absohu min dilalatil maqol ya. Petunjuk yang timbul dari tingkah laku itu lebih kuat daripada petunjuk yang timbul dari perkataan. Orang lebih suka mencontoh tingkah laku daripada nurut diomongin gitu ya. Jadi orang ngelihatnya itu tingkah lakunya, bukan perkataannya ya. Jadi orang suka mencontoh kepada idolanya kan ya, suka mencontoh apa yang dilakukan oleh idolanya. Kata bapaknya begini, kalau minum jangan dikokop ya, jangan dikokop ya. Bapaknya minumnya dikokop, kan begitu ya. Jeliatin aja bapaknya, bapak gua kalau minum dikokop, tapi dia bilanginnya jangan dikokop. Gua juga minumnya dikokop juga. Akhirnya ya benar minumnya dikokop ya. Pas begitu kelihatan sama bapaknya, apa minum dikokop begitu, udah dibilangin jangan. Nah, kan bapak juga minumnya begitu ya. Akhirnya dia ngelawan juga. Ya itulah ya. Jadi lebih mencontoh kepada tingkah laku ya. Daripada dibilangin, lebih kuat tingkah laku daripada dibilangin. Suatu ketika pernah ada ya orang, dia lagi duduk sama tamunya. Tamu terhormat juga gitu ya. Udah hampir mendekati maghrib, itu anaknya baru pulang main gitu. Kan rumahnya tingkat. Sembari itu anak naik, itu bapaknya nasihatin di depan tamunya nih yang lagi ngobrol sama dia. Nah, kemana kamu? Ya, udah sholat belum? Cepet sholat. Balik tuh anak. Allah, bapak kayak sholat aja gitu ya. Malu tuh bapaknya sama tamunya malu ya. Jadi dibalikin gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya anak mah ya, atau orang lain nggak dinasihatin juga, asal kitanya melakukan itu dia nurut gitu. Padahal mah kita nggak ajak ke musola
kita nggak ajak sholat berjamaah, tapi karena kelihatan bapaknya itu kalau udah mau waktu dohor langsung buru-buru ke musola sholat berjamaah, atau sebelum asar langsung ke musola untuk berjamaah, si anak itu nggak pakai disuruh juga ngikutin gitu ya. Tapi kalau disuruh aja, disuruh bapaknya enggak. Nah ini kadang-kadang malah dibalikin oleh si anaknya. Jadi mencontohkan dengan perbuatan itu lebih kuat daripada mengajak dengan perkataan ya. Jadi orang mah jangan diomongin, udah aja contohin gitu ya. Contohin dengan perbuatan kita, dia juga akan nurut itu. Makanya di sini dikatakan lisanul hal absahu min lisanil maqal. Lisan yang timbul dari perbuatan, nasihat yang timbul dari perbuatan, dari tingkah laku itu lebih menunjukkan daripada nasihat yang timbul dengan perkataan. Dan memang watibaun nas ilal musaadah fil a'mal amyalu minha ilal mutabaah fil aqwal. Karakter manusia itu untuk menurut dengan tingkah laku perbuatan, dia lebih condong daripada menurut dengan kata-kata. Itu karakter manusia ya. Karakter manusia itu lebih nurut dicontohin dengan perbuatan daripada ngikutin karena dinasehati dengan perkataan ya. Udah aja contohin sama kita, jangan terlalu banyak ngomong ya. Contohin aja, ntar juga dia nurut ya. Kemudian pama absadahu hajal magrur bi a'malihi aksaru mimma aslahahu bi aqwalihi. Maka bermula perkara absada yang merusakkan akan itu mas siapa hajal magrur, orang ini yang tertipu bi a'malihi dengan perbuatan-perbuatan hajal magrur, aksaru yaitu lebih banyak, mima daripada perkara aslaha yang memperbaiki itu hajar magrur akan itu mah bi aqwalihi dengan perkataan-perkataan itu hajal magrur. Ijlayas tajri'u al jahilu ala rubbah fid dunya, karena tidak akan berani siapa al jahilu orang yang bodoh ala rubbati untuk bisa cinta fid dunya di dalam dunia illa bistijra'il ulama, kecuali dengan beraninya para ulama. Faqad sara ilmuhu sababan li jaroati ibadillah ala ma'asihi, maka sungguh akan menjadi ilmunya hajal magrur sababan, yaitu jadi sabab li jaroati ibadillah untuk bisa beraninya para hamba-hamba Allah ala ma'asihi untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di satu sisi ulama su itu punya nilai kebaikan dengan nasihat kata-katanya ya. Di satu sisi juga dia punya nilai keburukan karena mencontohkan yang tidak baik dengan perbuatannya. Di satu sisi dia punya nilai kebaikan karena ngasih nasihat dengan mulutnya. Di satu sisi juga dia punya keburukan karena memberi contoh dengan tingkah lakunya. Ternyata dari kedua sisi yang berbeda ini, pama absadahu hajal magrur bi a'malihi aksaru mimma aslahahu bi aqwalihi. Keruksakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan setan, dia timbulkan dengan perbuatannya, itu lebih banyak daripada kebaikan yang dia munculkan dengan perkataannya. Negatif yang dia contohkan dengan perbuatannya lebih banyak daripada positif yang dia
omongin dengan lisannya itu. Makanya lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya gitu ya. Tapi ini orang udah benar-benar tertipu oleh setan. Udah nggak pernah merasa bersalah dia, Pak ya. Kenapa? Ijla yastajri'ul jahil ala rugbati fid dunya ila bistijra'il ulama. Karena orang-orang awam tidak akan berani untuk cinta dunia kecuali dengan keberanian para ulama. Dia contohnya ulama. Wah, ulama juga ada yang itu juga jadi anggota DPR ulama. Nah, kita mau orang biasa apalagi, ayo gitu misalkan gitu ya. Ayo misalkan ya. Mau juga pimpinan pesantren dia jadi masuk ke situ ya. Ayo kita juga ya. Ada contohnya gitu ya. Jadi nyontohin dia gitu ya. Aduh, bahaya sekali ini ya. Bahaya sekali. Pakon soro ilmuhu sababan lijaroati ibadillah alama asihi, maka jadi ilmunya itu menjadi penyebab beraninya hamba-hamba Allah melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat apa itu? Itu kiainya lagi karaoke. Ayo kita juga karaoke ya. Kiainya karaokean, padahal mah kiainya lagi capek kali, cuma lagi penat itu ya. Ya karena udah suntuk gitu. Ini mah perlu hiburan. Akhirnya ya, hiburannya juga karaoke doang sih, nggak ngapa-ngapain ya. Tapi orang awam kan ngelihatnya, wah ini juga orang awam mah bukan lagi penat doang sih mah. Ya udah nyantai juga cuma begitu juga tetap ya. Itu akhirnya ya. Jadi beraninya orang awam karena keberanian para ulama. Wa nafsuhul jahilah, dan bermula nafsunya itu rojul salis ya. Al jahilah yang bodoh, mudilatun ma'azalika, yaitu bermain-main, bermanja-manja, ma'azalika, bersama itu rojul salis. Tamannihi, menimbulkan harapan itu nafsu kepada rojul salis. Waturjihi, dan menimbulkan harapan itu nafsuhu kepada rojul salis. Watad'u, dan mengajak itu nafsuhu kepada rajul salis ila ayyumana Allah bi ilmihi, mengajak akan bahwasanya menghitung-hitung, ayyamuna, menghitung-hitung itu rajul salis Allah terhadap Allah bi ilmihi, dengan ilmunya rajul salis. Kemudian watukhayyilu, dan menghayal-hayalkan itu nafsu ilaihi kepada rajul salis. Watukhayyilu, dan menghayal-hayalkan ilaihi kepada rajul salis apa? Nafsuhu, nafsunya rajul salis, annahu, akan sesungguhnya rajul salis khairun min kasirin, yaitu lebih baik daripada kebanyakan min ibadillah, daripada hamba-hamba Allah. Dan berbahayanya lagi, orang yang menuntut ilmu yang sudah tertipu daya dan dikuasai oleh setan ini, nanti nafsunya yang bodoh itu akan bermanja-manja dan bermain-main dengan dirinya ya. Nafsunya akan menimbulkan harapan, tamanihi ya. Memberikan harapan, waturjihi, yakni memberikan harapan, mengajak-ngajak kepada orang itu ila ayyamuna Allah bi ilmihi, untuk melakukan perhitungan terhadap Allah dengan ilmunya. Ya Allah, saya menuntut ilmu sudah mengalami kesulitan ya. Saya tuntut ilmumu dengan penuh kesulitan, membutuhkan biaya yang banyak, waktu yang lama, maka ini harus dibayar gitu. Saya harus mendapatkan kehormatan, saya harus mendapatkan kemewahan dengan ilmu ini, karena saya juga nyarinya dengan cara yang susah dan waktu yang lama. Perjuangan saya menuntut ilmu ini sulit sekali, gitu ya. Tuh, jadi ayyamuna, dia menghitung-hitung, minta dihargai di hadapan Allah dengan ilmunya. Bahkan watukhayyilu ilaihi nafsu, si nafsunya itu menghayalkan, memberikan hayalan, annahu khairun min kasirin min ibadillah, bahwa dia itu lebih baik dari kebanyakan para hamba-hamba
Allah, ya Allah ya. Ini mah bukan orang lain, kita juga kadang-kadang ya. Begitu ngeriung ya, selamatan. Pulang-pulang marah-marah ke bininya ya. Brengsek semua tuh orang di situ ya. Lah gua kagak dihargain sekali gitu. Nah gitu ya. Masa makanan sono banyak makanan semua ya. Lah di depan gua kagak ada sama sekali ya. Ada juga pisang juga busuk ya gitu ya. Nah itu. Jadi minta dihargai dengan ilmunya gitu. Ngomel-ngomel dia di rumahnya ya. Brengsek banget. Itu ngapa lupa apa ngapa itu orangnya gitu. Menggugat dia ya. Menggugat dengan ilmunya ya. Padahal kan wah itu wa tukhayyilu annahu ilaihi nafsuhu, dan nafsunya memberikan hayalan bahwa dia itu adalah orang yang terbaik di antara para hamba-hamba Allah. Maka kemudian Imam Ghazali menasihati, pakun ayyuhat thalib minal parikil awal. Maka jadilah kamu, hei orang yang menuntut ilmu, jadilah minal parikil awal, termasuk golongan yang pertama. Wahjar, dan waspadalah kamu, antakuna minal parikisani, adanya engkau itu termasuk golongan yang kedua. Paka min musawifin ajalahul ajal qobla taubati. Maka banyak orang yang menunda-nunda ajalahul ajal, mempercepat kepada dirinya ajal kematian qobla taubati, sebelum bertobat. Pakhosiro, maka rugilah itu musawif. Wa iyaka, dan takutlah kamu, summa iyaka, kemudian takutlah kamu, antakuna minal parikisalis, engkau itu termasuk dari golongan yang ketiga. Patah lika halakan, maka celakalah engkau dengan kecelakaan la yurja ma'ahu, yang tidak bisa diharapkan ma'ahu bersama itu halak. Palahuka, kebahagiaan engkau, wala yuntajoru, dan tidak bisa ditunggu-tunggu, solahuka, kebaikanmu. Maka setelah menampilkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu terbagi 3 macam, Imam Ghazali memberikan kesimpulan ya. Kata Imam Ghazali, pakun, maka jadilah kamu ayyuhat thalib, hei orang yang menuntut ilmu, supaya menjadi golongan yang pertama, yakni ketika menuntut ilmu itu tujuan semata-mata karena Allah, dan untuk bekal di akhirat, dan untuk kebahagiaan di akhirat. Itu yang harus kita jadikan tujuan utama ya. Kemudian wahjar antakuna minal parikisani, dan juga berhati-hatilah kamu ya. Awas, termasuk golongan yang kedua. Orang menuntut ilmu tujuannya jelek, dia sendiri menyadari bahwa dia tujuannya enggak bagus itu ya. Dia juga sadar, waduh benar-benar saya mengaji ini tujuannya, saya tahu benar ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia dapat harta benda duniawi. Dia juga tahu itu tujuannya begitu ya. Tahu dalam hatinya bahwa niatnya itu jelek, tahu dia. Nah ini waspada yang seperti ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan sebelum keburu tobat udah keburu meninggal dunia ya gitu. Maka min musawifin, banyak orang yang menunda-nunda tobat, ajalahul ajal, ternyata dia segera dijemput oleh ajal kematiannya qabla taubat, sebelum dia bertobat. Wah biarin dah begini aja dulu, nah masih muda ini, ntar kalau udah tua baru beneran dikit dah ya. Ternyata belum sampai tua udah meninggal dunia. Itu yang ditakutkan ya. Dan yang paling dinasihati oleh Imam Ghazali, wa iyaka summa iyaka. Ini udah bukan wahjar lagi, iyakanya juga sampai 2. Ini tahjir namanya ya. Tahjir itu artinya memperingatkan dengan keras ya. Wa iyaka, takutlah kamu, summa iyaka, takutlah kamu.
antakuna minal parikisalis, kamu itu termasuk golongan yang ketiga. Kalau kamu termasuk golongan yang ketiga, patahlika halakan, maka kamu akan celaka dengan kecelakaan yang tidak bisa diharapkan selamatnya dan tidak bisa ditunggu solahuka, kebaikanmu. Kenapa? Karena sudah salah tapi tidak merasa bersalah. Kalau orang salah tapi merasa bersalah, itu masih ada harapan tobat. Tapi kalau orang salah tapi tidak merasa bersalah, ini yang bahaya ya. Dinasehatin, jangan begitu, kayak lu tahu aja ya, tahuan juga gua melu, lah begitu ya, susah jadinya. Pintar dia ya. Jadi ada orang salah tapi merasa bersalah, ada orang salah tidak pernah merasa bersalah. Ini kata Imam Ghazali, rajulun layadri walayadri annahu la yadri. Kan kata Imam Ghazali, manusia itu terbagi 4. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang ketiga ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang keempat ada rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kalau rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, orang tidak punya pengetahuan tapi dia menyadari bahwa memang dia tidak punya pengetahuan. Orang bodoh dan dia merasa dirinya bodoh. Orang salah dan dia merasa dirinya memang salah. Ini mah nasihatin yang begini ya. Yang bahaya itu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi dia tidak merasa dirinya bodoh. Orang salah dan dia tidak merasa dirinya bersalah. Ya, ini yang berbahaya. Kemudian fa'in kulta, dan jika bertanya kamu kepada lapad pama bidayatul hidayah, maka yaitu apa bidayatul hidayah, permulaan hidayah? Li ujarriba biha nafsi, supaya mencoba-coba saya biha dengan bidayatul hidayah nafsi kepada diri saya. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu ana bidayataha, akan sesungguhnya permulaan hidayah johiratut taqwa, yaitu dohirnya takwa. Wa nihayataha, dan ujungnya atau puncaknya hidayah batinatut taqwa, yaitu batin yang takwa. Fala akibata illa bitaqwa, maka tidak ada kesudahan yang baik, yaitu maujud illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Wala hidayata, dan tidak ada petunjuk, yaitu maujud illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa ibaratun an imtisali awamirillah, dan bermula takwa itu yaitu satu ibarat dari melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahihihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pahuma, maka bermula itu imtisal dan ijtinab, kismani, yaitu 2 bagian. Waha, dan ingatlah, ana bermula aku usyiru, yaitu menunjukkan aku alaika kepada engkau, bijumalin muhtasorotin, dengan jumlah-jumlah yang diringkes, min zohiri ilmi taqwa, dari zohirnya ilmu taqwa, bil kismen, di dalam 2 bagian, jami'an, halnya seluruhnya. Wa ulhiku, dan akan menyusulkan aku kisman salisan kepada bagian yang ketiga, liyasiro, supaya jadi apa? Hajal kitabu, kitab ini, jami'an, yaitu yang mengumpulkan, mugnian, dan yang memberikan kecukupan. Wallahul musta'an, dan bermula Allah lah al-musta'anu, yaitu yang diminta atau dimohonkan pertolongan. Kemudian jika kamu bertanya, kata Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, kitab Anda atau kitab engkau namakan dengan bidayatul
hidayah. Artinya permulaan untuk mendapatkan hidayah. Lalu apa itu bidayatul hidayah? Permulaan untuk mendapatkan hidayah itu apa? Supaya saya bisa mencoba-coba nih nafsu saya. Saya uji coba nafsu saya nurut apa enggak gitu ya. Kalau nurut saya terusin, kalau enggak nurut saya nasihatin dulu nih hati saya gitu. Jadi mau dicoba-coba ke diri sendiri. Maka Imam Ghazali menjawab, Fa'lam ana bidayataha johiratu taqwa. Permulaan hidayah itu harus takwa dohir dulu. Ya, takwa dohir dulu, pikih dulu lah itu ya. Johiratu taqwa itu pikih dulu. Ya, takwakan dohirmu dulu, fisikmu dulu. Nah, kemudian ujung-ujungnya wa nihayatuha batinatut taqwa. Sedangkan puncaknya hidayah adalah kalau sudah takwa batinnya. Jadi zohirnya dulu dibagusin, baru nanti tembus ke batinnya gitu ya. Casingnya dulu cakepin, nanti baru dalamnya ya. Dalamnya isinya baru cakep. Hardware-nya dulu benerin, nanti baru benerin software-nya gitu. Jadi kalau zohir itu hardware, kalau batin itu software-nya ya. Jadi dia mah penampakan batin mah penampakan dalamnya. Pala akibata ila bitaqwa, maka tidak ada kesudahan yang baik kecuali harus dengan takwa. Awalnya takwa, ujungnya juga takwa. Cuman ada takwa dohir, ada takwa batin. Wala hidayata ilal muttaqin, dan tidak ada yang bisa mendapatkan hidayah kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebab awalnya kudu pakai takwa, akhirnya juga kudu pakai takwa. Takwa itu apa sih? Bukan botak di bawah-bawah ya. Takwa itu adalah gambaran dua perkara. Takwa mah isinya cuma dua. Takwa mah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Satu sisi perintahnya dilaksanakan, satu sisi larangannya ditinggalkan. Pahuma kismani. Maka isinya takwa itu ada dua bagian, yaitu imtisal dan ijtinab. Lah kata Imam Ghazali, waha ana, ingatlah saya sekarang akan menunjukkan kepadamu bijumalin muhtasirah, dengan kata-kata yang ringkas ya, dengan kata-kata yang singkat, min johiri ilmi taqwa. Takwa dohir dululah ya. Yang akan saya jelaskan takwa zohirnya. Benerin dulu wudunya, benerin dulu sholatnya, benerin dulu cara mandi menghilangkan hadas besarnya. Pil kismen, dalam dua bagian, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah nanti akan saya susulkan yang ketiga. Apa itu? Yakni tentang adab tata krama dalam memilih teman, sehingga lengkap hubungan baik kepada Allah terlaksanakan, hubungan baik kepada sesama manusia juga terlaksana. Supaya kitab ini meskipun kecil, tapi jami'an menghimpun kepada seluruh permasalahan, mugnian, dan memberikan kecukupan, sehingga tidak usah melihat kitab-kitab yang lebih lebar penjelasannya. Itu kitab tasawuf itu kan ada Ihya Ulumuddin. Wah iya mah kita ngelihatnya juga kitab apa ini, puyeng malah kita. Ada kitab Kutul Qulub, ada kitab Hilyatul Aulia. Wah Hilyatul Aulia puluhan jilid ya, bacanya juga puyeng. Ada Risalatul Ma'awanah, mungkin masih mendingan ya, tapi ini insya Allah mencukupi dan memadai. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan ya. Demikianlah talim kita sudah sampai pada batas waktu ya. Silakan. Jadi jamaah sekalian, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan kepada para jemaah sekalian, jika barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada guru kita. Kami persilakan. Ada Pak silakan. Ustaz,
Ya. ketika sama-sama bahwa yang bersangkutan adalah masuk. Ya, betul. Guyonan almarhum presiden kepada Gus Dur kaitannya apa ya ulama benar begitu karena pertama tahu orangnya itu dia tahu ini definisi kosong kemudian ada tangan ini Iya. pertama ini kan dianggap layak kalau lebih mereka wajar jadi nanti hubungannya kalau dijelaskan sedikit demikian. Tamanihi. Hah? Oh, tamani. Iya, betul. Iya. Ya itu tadi mungkin ucapan almarhum Gus Dur itu, ulama mah tahu tobatnya gitu. Itu ulama yang kedua tadi itu barangkali ya. Ulama yang kedua itu yang dia menyadari kesalahan gitu, bahwa saya ini salah gitu. Suatu saat nanti ya mungkin ada harapan untuk bertobat gitu ya. Jadi itu yang kelas kedua itu, meskipun salah tapi dia menyadari kesalahan, jadi ada harapan untuk bertobat. Kemudian yang tadi yang itu ya, tamani ya. Jadi nafsunya itu memberikan tamani, memberikan keinginan. Ya memang ada sih tamani itu adalah mengharapkan sesuatu tapi tidak mau. Kalau tamani itu begini, ta'alluqul qalbi bimargubin pi ma'a adamil ahjibil asbab, itu namanya tamani. Ta'alluqul qalbi bimargubin pi ya, keterkaitannya hati dengan sesuatu yang kita suka tapi ma'a adamil ahjibil asbab, tapi tidak mau usaha, itu namanya tamani. Pengen kaya tapi orangnya malas. Ya. Itu tamani, harapan yang sulit untuk terlaksana, tercapai. Pengen pinter tapi malas belajar. Ya itu juga tamani juga. Karena menggantungkan sesuatu, hati kepada sesuatu tapi tidak didasari dengan usaha. Ya kalau pengen sesuatu kan menghayal gitu ya. Itu namanya tamani. Jadi ini juga dia tamani gitu. Jadi hayalan hatinya mengajakin, wah ya, kamu ini orang besar, tapi dalam hatinya nggak ada keinginan untuk mencapai kebesaran itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saja melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Padahal maksiatnya bukan maksiat fisik itu ya, maksiatnya maksiat hati gitu. Karena dalam hatinya itu keinginannya gitu. Ya, ada lagi. Yang perempuan ada, nggak ada yang jelas. Jadi jemaah sekalian, marilah kita duduk, kita dalam doa.